Macam nih lah, jalannya besar, luas. Ini dekat kampung nih, bukan dekat kota, dekat bandar. Ini dekat kampung dan ujung kampung itu. Jadi sebentar tadi saya sholat maghrib di masjid. Kemudian selepas itu saya balik berjalan. Motor yang saya gunakan itu tertinggal di masjid, kawan. Waduh. Punya BMW, ada yang punya Velfire, dan setiap rumah itu ada 2 atau 3 biji kereta, dan itu ada selalu Indonesia cakap kalau saya panggilnya kereta gas. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, maaf ya, akhir-akhir ini Sari agak jarang lah buat video ya. Kalian tahu lah ya, busy punya baby newborn ini. Ya gitulah ya teman-teman. Terima kasih juga buat kalian yang senantiasa support Sari. Oke, nah di video kali ini Sari terjumpa menarik juga untuk kita reaksikan. Nah ini berhubungan katanya jalan di kampung di Malaysia tak sama ataupun berbeda dengan jalan kampung yang ada di Indonesia. Oke, saya kira apa yang dikatakannya. Oke, so kita tonton dulu video ini supaya untuk pengetahuan kita bersama. Seperti apa? Cium. Selamat malam guys. Ini loh guys, jalan di Malaysia. Saya sekarang berada di apa ini namanya? Apa nama kampung ini? Apa nama kampung nih? Lubuk Kelubi. Lupa. Lubuk Kelubi. Ini loh guys. Iya. Ya, kejap. Macam nih lah, jalannya besar, luas. Ini dekat kampung nih, bukan dekat kota, dekat bandar. Ini dekat kampung dan ujung kampung itu, ujung kampung dekat sana tuh ada Kuala Pangsun namanya. Ini kampung paling ujung. Tapi besar ya. Pengalaman pahit di Malaysia. Oke kawan, malam ini saya mendapatkan pengalaman yang cukup pahit dan menyakitkan di Malaysia. Ceritanya seperti ini. Jadi sebentar tadi saya sholat maghrib di masjid. Kemudian selepas itu saya balik berjalan kaki menuju ke rumah tempat saya menginap. Dan setelah hampir sampai di rumah, ternyata saya baru sadar bahwa motor yang saya gunakan itu tertinggal di masjid, kawan. Waduh, ini parah. Jadi hati-hati kawan ya, kalau perjalanan jauh termasuk Malaysia itu, jangan sampai lupa kendaraan atau jangan sampai lupa diri bahwa kawan itu bawa motosikal ataupun bawa kereta. Oke, jangan seperti saya nih, dah sampai dekat rumah baru teringat kalau motornya itu di masjid dan yang saya bawa balik hanya kuncinya saja. Alah. Yang video yang kedua tadi tuh katanya pengalaman pahit di Malaysia. Nah, sudah Sari, wah, pengalaman pahit lepas dia bagi tahu kunci motonya, agak-agak mungkin pahit ya. Hilang kut atau macam mana ya. Ternyata tadi duga-duga ya, dia dari masjid balik ke rumah, dia jalan, dia tak sedar ya, dia naik motor pergi ke masjid, pulang dia jalan kaki. Sampai dekat rumah, macam ada yang kurang nih. Dia tengok, wah, kenapa kuncinya saja, motonya mana? Ternyata ya tinggal dekat masjid. Kita bahas yang pertama. Tadi katanya di sini jalan kampung di Malaysia nggak kayak jalan kampung di Indonesia. By the way, Sari baca komentarnya, Sari lihat beberapa videonya. Beliau ini adalah seorang ustadz ya. Karena ramai yang memanggilnya ustadz ya teman-teman. Tapi Sari tak pastilah itu katanya. Nah, tadi dikatakan di dalam video itu bahwa jalan di kampung di sini itu padahal di ujung kampung ya itu lebar-lebar ya, semuanya aspal
aspal tuh teman-teman. Nah, kalau di Malaysia ini hampir rata lah ya pembangunannya, di kampung-kampung pun jalan-jalannya itu diperbaiki. Nah, kita cakap-cakap pasal kampung ya. Kita tonton ya satu vlog ini lagi. Dah, jangan diremehkan kampung-kampung di Malaysia, rumah kampung, jalanan dan sebagainya. Orang-orang kampung pun ramai yang kaya-kaya tahu. Jangan silap. Oke teman-teman, so mari kita tonton video ini. Hai, assalamualaikum, selamat petang semuanya. Nih masih dekat kampung lagi. Sekarang pukul 2 petang, saya nak keliling kampung dan cuacanya itu mendung, jadi memang sesuai lah kalau untuk pergi keliling kampung naik motor kan, sebab udaranya itu sejuk gitu kan, sejuk-sejuk gimana gitu. Dan sekalian saya nak sedikit sharing dekat sini. Jadi beberapa hari yang lalu itu tengah viral dekat TikTok, dekat YouTube yang katanya netizen itu jelekkan lah atau yang mengatakan tu bahawa dekat kampung dekat Malaysia ni miskin-miskin, lepas tu siapa yang cakap itu? Jangan silap ya. Lepas tu katanya kampungnya tak maju gitu kan. Itu memang semua orang semua dah tahulah macam mana siapa orangnya yang mengata itu, semua pun tahu kan. Jadi kat sini saya tahu ya jelaskan siapa orangnya, cuman saya akan sedikit sharing dekat sini iri. Dan akan memberikan fakta yang sebenar dalam kampung Trolak ni ya guys ya. Jadi dekat Trolak ni setiap rumah itu ada 10 hektar kelapa sawit, kebun kelapa sawit. Jadi ya guys ya, jadi setiap rumah itu ada 10 hektar kebun kelapa sawit. Contohnya mak mertua saya pun ada juga kan. Jadi memang setiap rumah memang ada ya guys ya. Dan yang paling penting dekat sini, walaupun pokok kelapa ni, pokok kelapa sawit ni kan masih kecil-kecil kan, sebab baru ditanam kan. Jadi kan tak ada buah lagi, tapi tetap akan dibayar tiap bulan ya guys ya. Jadi tiap bulan tu akan dibayar. Jadi kita tu katanya kan kalau tak berbuah nanti tak dapat hasil. Tidak, dekat sini tu lain ya guys. Dekat sini walaupun belum berbuah tiap bulan tetap akan dibayar juga, tapi saya tak tahu berapa-berapanya ya guys ya. Itu saya tak pasti, saya tak tahu, cuman yang itulah yang saya tahu gitu ya guys ya. Dan selain kebun kelapa sawit, kebanyakan orang sini, orang kampung ni ada bela lembu, kambing gitu ya guys. Bukan seekor 2 ekor ya guys, sampai berpuluh-puluh ekor, sampai ada juga yang sampai beratus ekor ya guys. Makanya saking banyaknya, jadi diletaklah letak kandang dekat kebun kelapa sawit gitu. Jadi setiap rumah itu kan ada 10 hektar kebunnya, itu kan luasnya 10 hektar kan. Jadi dekat situ tuh ada satu buat kandang gitu, kandang untuk cantik letak, ya suasana kampungnya untuk letak lembunya nanti. Jadi lembunya, setiap lembu tuh akan ada diberi tanda gitu, kalau lembu tuh lembu milik kita gitu, contohnya gitu ya guys ya. Dan ini untuk jalannya gitu ya guys, yang katanya jalannya itu buruk, berlubang, katanya teruk lah, gini lah. Nah, yang saya tahu dekat sini, dekat Trolak ni jalannya cantik, mulus, tak ada lubang. Jadi kalau ada lubang ataupun ada tanah yang runtuh sikit dekat sungai itu kan, terus langsung ini ya guys, langsung betulkan gitu ya. Contoh yang ini depan ini beberapa hari yang masih lepas lain ya kalanya. Sebab kat situ kan ada sungai kecil itu, jadi akan rosak sikit lah. Lepas tu terus langsung dibetulkan gitu ya guys. Cuman kalau yang dekat sini itu tak ada garis tengah-tengah tu, tak tahu. Tapi nanti kalau dah sampai ke kampung, kawasan kampung tu ada garis-garis putih tu ada gitu ya guys. Tapi tak tahulah kenapa dekat sini tak ada gitu. Dan ini sekarang dah memasuki kat kampung Trolak Timur ya guys. Ini selamat datang ke Trolak Timur gitu. Nih di Trolak, ini Felda Trolak Timur ya gitu. Jadi dekat sini
memang Gimana nih? Negeri saya Sembilan tengok ke paham rumahnya ke? tuh ada yang rumah-rumah lama, ada yang rumah-rumah baru yang dah direnovate, yang macam banglo pun ada, lepas tu kereta semua pun ada. Jadi ada orang katakan netizen yang katanya kereta buruk-buruk kan. Jadi Kokori sedikit itu yang jelaskan kata. dekat sini Iri, rata-rata ya. semua ada kereta ya guys. Bahkan ada yang punya BMW, ada yang punya Velfire, dan setiap Kereta. rumah itu ada 2 atau 3 biji kereta, dan itu ada selalu Nuni saya cakap kalau saya panggilnya kereta garuk gitu, tapi kalau ke sini kereta apa namanya saya tak tahu gitu guys. Dan selain kereta yang katanya buruk itu, jadi gini ya guys ya, kan katanya kereta buruk, orang nih kalau dekat kampung nih, tak kisahlah kampung mana-mana, kalau kereta buruk itu kebanyakan untuk pergi ke pasar ataupun pergi ke ladang Yes, gitu. Tapi betul kalau nak sekali. pergi mana-mana mesti akan pakai kereta yang Yang cantik. cantik. Takkan nak kereta cantik nak bawa pergi ke Ladang. ladang ke, ataupun nak pergi pasar kan, tak mungkin kan. Jadi memang kebanyakan dekat sini kereta yang buruk tu khusus untuk pergi ke pasar ataupun ke ladang gitu. Ya, betul. Itulah yang saya tahu. Tapi kan yang katanya tak maju, okey, saya akan jelaskan dekat sini. Dekat Bagi kampung faktanya, mana-mana Kak. sebenarnya sama ya guys ya. Tak kisahlah dekat Indonesia ke Malaysia ke negara lainnya mana, itu semua sama ya guys ya. Semua sama. Tak sama ada juga. sekolah menengah, sekolah rendah, tadika, sekolah agama, klinik pun ada, kantor polisi pun ada, kantor pos pun ada, lepas tu pejabat-pejabat lainnya pun ada gitu ya guys. Jadi jangan kata tak majulah apalah itu, dari mananya tak maju gitu ya guys. Dari mana, bahkan orang yang baru balik kampung sini, kalau balik time raya memang penuh, ramai kampung ni ya guys ya, memang ramai. Jadi kalau balik kampung pas musim raya, jadi rumah itu memang sampai kereta sampai tak muat. Contoh kalau mak Tak tahu mertua mana saya, mau parking ya. kalau time raya semua anak beranak semua balik, itu sampai tak cukup parking ya guys, tak cukup parking memang. Ya, betul, betul, memang betul. penuh ya guys ya, memang penuh gitu. Jadi memang jangan kata tak maju lah. Bahkan dekat sini, dekat kampung tu ada pasar raya ya guys, ada Seki Fresh. Kalau kat sini tu dekat bahagian sana tu ada Seki Fresh, lepas tu ada padang lah, ada klinik lah, jadi macam-macam. Pasar pun ada, sama juga dengan Indonesia. Kalau Indonesia pun sama juga kan, ada klinik, ada pasar, ada kedai-kedai, sama juga. Jadi jangan kata dekat Malaysia katanya tak maju lah, miskin-miskin tu tidak ya guys, jangan macam tu gitu ya guys. Semua tu sama. Jadi kalau menurut saya dekat kampung ni lah orang yang pada makmur, orang yang kaya-kaya ni dari kampung lah. Justru orang kampung tu orang yang kaya-kaya, dan semua rata-rata makmur. Sebab apa? Sebab dekat sini selain pendapatan dari kebun kelapa sawit, dari lembu-lembu, dari hasil jual-jual lembu tu pun ada juga gitu ya guys ya. Jadi jangan katalah katanya tak maju, tak elok lah kalau saling perkomentarian tak baik, itu sebenarnya tak elok gitu ya guys. Okey, itulah sedikit sharing saya. Kalau saya ada salah apa, tolong nanti dibetulkan dekat komen ya guys ya. Jadi saya minta maaf lah kalau saya salah infonya gitu. Dan ini ni Rahma ini ada, tak tahu ni ada kenduri apa, tak tahu. Ini bukan kenduri kahwin ni. Kalau kenduri kahwin mesti ada ini kan. Ini saya rasa mungkin tunang ke ataupun akikah ke apa gitu ya guys ya. Jadi main tengok yang katanya punya kereta buruk ni, tengok semua pun orang pakai keretanya cantik-cantik pun gitu ya guys ya. Jadi jangan cakap katanya kereta buruk lah apalah ni. Orang tak penting sebenarnya kereta, tak kisahlah sebenarnya kereta buruk ke kereta cantik ke, janji ada kereta untuk pergi jalan ataupun itu gitu. Jadi bersyukurlah gitu. Jangan sampai menghina sangat keretanya buruk lah apa itu gitu ya guys ya. Yang penting ada gitu je lah guys ya. Okey, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Nanti tengok suasananya macam mana dekat kampung ni ya guys ya. Terima kasih lah yang sudah menonton video saya sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Terima Buat kasih. kakaknya juga. Tengok sampai habis. Jangan di skip. Nanti boleh komen, okey, yang siapa yang bersih ya tinggal Felda dekat ini.
Timur, nanti boleh komen-komen dekat sini ya guys ya. Oke, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Suasananya. Selamat petang semuanya. Dah, ayah tahu jalannya. Ini macam apa siapa? Ini je ya. Macam keretanya ini ya. Nasi lemak belakang rumah. Ini pendek ya, robek. Iya ke? Tengok Sampai sungai ni. Nanti petang di lah. kampung tunggulah. pun jangan kita anggap rendah orang-orang kampung ya. Terkadang orang kampung itu lebih kaya juga tahu daripada orang bandar kita. Mereka di sini punya kebun ya yang besar-besar, lebar-lebar ya, yang belum tentu kita orang bandar mempunyainya. Gitu teman-teman. So jangan anggap sepele dengan mereka. Dan kita cakap ya pasal jalannya tadi. Jalan semuanya aspal ya, full aspal. Apalagi di daerah Velda ya teman-teman. Disebabkan saya sudah pernah pergi ke Velda juga, itu hari ada vlognya kan. Di Negeri Sembilan. Tapi ini Sari tak tahu di mana Negeri Sembilan, Pahang, Johor atau di mana ya. Kalau kalian ada yang tahu, kalian boleh bantu komen ya. Terima kasih. Nah, di sini kita boleh lihat ya. Rumah-rumahnya itu ada juga yang sudah direnovasi menjadi rumah baru. Ada juga yang macam rumah kayu ya, rumah Melayu dulu. Tapi rata-rata kalau kalian lihat di setiap rumah itu ada keretanya. Kereta kurang lebih 1-2 lah ya paling sedikit ya teman-teman, karena kalau di dalam rumah itu anak-anaknya ada 4 orang ya, terkadang 4-4-nya itu pun ada kereta ya, karena tempat kerja pun terkadang itu berasingan. Di sana satu kerja anak nomor 1, anak nomor 2 kerja di sini, 3 sana 4 sana. Jadi jalannya itu berbeda, jadi kendaraannya itu juga mesti satu-satu lah gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang cakapkan kereta buruk. Nah, betul yang dikatakan kakak ini, kebanyakan kalau kereta yang lama-lama itu akan dipakai untuk yang berdekatan ataupun untuk perniagaan. Macam contohnya dekat rumah saya ini, di depan ini ada yang jual nasi lemak, mereka gunakan saga yang lama. Nah, gitu teman-teman. Jadi bukan digunakan, kebanyakan itu bukan digunakan untuk jalan-jalan. Mereka ada kereta yang lainnya. Belum tahu juga. Terkadang orang-orang yang mengatakan itu ataupun orang Indonesia ataupun Korea, lebih tegasnya lagi, mereka kurang mendalami kita yang pernah tinggal lama di Malaysia ini. Jadi mereka kurang tahulah keadaan sebenar di Malaysia ini apa yang terjadi ya. Kalau hanya sekedar melancong saja susah nak cakap ya. Kalau tinggal di sini sudah lama barulah kalian tahu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi videonya. Nah, memang pernah sempat viral ya. Ada satu TikToker daripada Indonesia sana itu mengatakan di Malaysia itu orang-orang kampung tak sama ya. Kampung mungkin di Indonesia ataupun di sana itu, di kampung dia tuh dengan kampung yang ada di Malaysia ini. Mungkin di sana itu setahu Sari ya, kalau orang di sana ataupun di tempat saya di daerah Sari ya, itu kalau yang mempunyai kereta itu sudah terbilang cukup menengah ke atas ya teman-teman. Kalau yang menengah ke bawah itu cuma mempunyai motor kebanyakannya ya, Sari tak cakap semuanya. Nah gitu. Tapi kalau di Malaysia jangan dibandingkan. Kalau di Malaysia ini berbeza ataupun tak sama. Di sini orang yang kerja 7-Eleven pun punya kereta cantik juga. Boleh mempunyai kereta macam Mywi ya, Honda pun boleh juga dia beli. Jadi tak sama gitu ya teman-teman.
Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada apa-apa komentar lain, beri pandangan kalian dengan sopan supaya komennya tak kena spam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next videonya bersama Misari. Bye.